Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahidul Afif. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan dan simulasi software JASP atau singkatan dari Just Another Statistical Program. Di sini kami beranggotakan 3 kelompok, yakni saya, Lailatul Zahro, dan Melda Nazwa Amelia. Langsung saja, pengertian JASP adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk menganalisis data statistik. Program ini gratis, mudah digunakan, dan cocok untuk pemula. Dengan JASP, kita bisa membuat berbagai uji statistik seperti ANOVA, regresi, dan lainnya. Hanya dengan beberapa klik tanpa harus menulis rumus atau kode. Fitur-fitur utama JSP yaitu banyaknya jenis uji statistik, hasil yang langsung tampil, dan juga bisa dibuka file Excel dan SPSS. Oke, selanjutnya yaitu kelebihan dari JASP. Yang pertama yaitu mudah digunakan. Tidak butuh skill coding, cukup klik dan isi data seperti menggunakan Excel. Jadi kelebihan dari aplikasi JASP ini yang pertama adalah mudah digunakan. Jadi meskipun kita tidak mempunyai skill coding, nah kita bisa langsung mengklik dan mengisi data seperti kita menggunakan Excel. Yang kedua, gratis dan open source, tidak perlu membeli lisensi seperti SPSS. Yang ketiga yaitu live output. Setiap analisis langsung terlihat otomatis setelah input data. Nah, di aplikasi JSP ini kita bisa langsung mengisi data yang sudah kita punya, dimasukkan ke dalam aplikasi, nanti kita akan langsung keluar output yang kita inputkan tadi. Selanjutnya yaitu kekurangan JASP. Yang pertama yaitu tidak bisa digunakan untuk script kompleks. Jadi kalau kita punya script kompleks terus kita masukkan ke JASP, dia tidak bisa. Yang kedua yaitu fitur tidak selengkap SPSS atau R. Nah, karena di JASP ini adalah aplikasinya gratis, jadi fitur-fiturnya juga tidak terlalu memadai. Fitur-fiturnya tidak selengkap di aplikasi-aplikasi yang berbayar. Yang kedua, kurang fleksibel untuk manipulasi data besar. Nah, di aplikasi ini kalau kita mempunyai data besar nih, nah kita masukkan, dia itu akan lambat. Dia itu tidak fleksibel, dia lambat untuk menyerap data itu. Yang keempat, yang terakhir yaitu beberapa fitur butuh koneksi internet seperti analisis Bayesian. Berikut adalah tampilan awal JASP. Di sini ada beberapa pilihan menu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 untuk menganalisis data. Tapi di sini kita akan mempresentasikan hanya ANOVA dan juga regresi saja. Saya Melda Najwa. Di sini saya akan menjelaskan data input. Ini ada 2 tabel, yaitu yang pertama tabel ANOVA dan yang kedua tabel regresi. Di sini ada hasil output tabel ANOVA seperti ini. Ini hasil dari tabel ANOVA ini. Jadi di sini dijelaskan sum of squares itu total kuadrat antara kelompok dalam kelompok. Ini hasilnya. Dan DF adalah derajat kebebasan. Dan mean square adalah nilai rata-rata kuadrat sum of squares dibagi DF. Dan nilai F untuk uji signifikasi model regresi. Dan T-value probabilitas signifikasi. Jadi kita langsung buka aplikasinya. Yang pertama kita akan masukkan
tabel ANOVA tadi. Jadi ini tabel ANOVA-nya. Yang nilai dimasukkan ke dependent variable dan metode dimasukkan ke fixed text. Dan hasil inputannya ini. Jadi di sini penjelasan ANOVA. Analisis ANOVA adalah analisis varian. Pada tabel pertama digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara tiga metode yang diuji terhadap satu variabel nilai. Hasil ANOVA, sum of square hasilnya 25,556 dan DF hasilnya 2 dan mean square hasilnya 125,778 dan F hasilnya 13,18 dan p-value itu hasilnya 0,006. Karena nilai P sama dengan 0,006 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara metode yang diuji dengan kata lain. Metode yang digunakan berpengaruh nyata terhadap nilai yang diperoleh respondent. ANOVA menunjukkan bahwa setidaknya satu metode berbeda secara signifikan dari yang lain. Jadi itu penjelasan pertama dari tabel ANOVA. Yang kedua, saya akan menjelaskan tabel regresi. Jadi ini hasil output linear regresi pada tabel regresi ini. Jadi yang model summary ini R coefficient adalah antara variabel prediktor dan variabel dependent. Dan R square adalah responsi varian dalam variabel dependent dapat dijelaskan oleh model. Dan adjusted R pangkat 2 yang disesuaikan dengan jumlah predator dan sampel. Dan RMSE, root mean square error, rata-rata kesalahan prediksi model. Dan di sini juga ada hasil consensus table yang menjelaskan step D koefisien regresi hasil nilai konstanta dan slope yang ini. Dan standar error, standar deviasi, dan estimasi koefisien yang ini. Standar koefisien regresi yang telah distandarkan digunakan untuk perbandingan yang ini. Dan T, statik T untuk uji hipotesis pada setiap koefisien. P-value, tingkat signifikasi dari masing-masing koefisien. Jadi kita akan buka CASP, kita akan jalankan data regresi. Jadi ini tabel regresi, data regresi. Yang pertama kita klik regresi, linear regresi. Yang energi makanan ditaruh di dependent variable dan kalori makanan ditaruh di konvers di atas. Dan hasilnya, dan saya akan menjelaskan.
dan saya akan jelaskan untuk tabel regresi. Jadi, analisis regresi pada tabel kedua bertujuan untuk mengetahui apakah kalori makanan dapat digunakan untuk memprediksi energi harian, serta seberapa kuat hubungan antara keduanya, hasil regresi. Dan ini hasil regresinya, yang R sama dengan 1,00 dan R2 0,99. Artinya, model dapat menjelaskan 99,9 variabilitas energi makanan. Dan F hasilnya 7283,877. Dan P lebih besar 0,001. Model signifikan secara statik yang konsisten. Invested itu hasilnya 2,25,012. Dan kalori makannya itu hasilnya 0,025. Dan fungsi regresi energi harian sama dengan 25,012 ditambah 0,025 dikali kalori makanan. Jadi itu hasil pada tabel regresi. Jadi, model regresi menunjukkan bahwa kalori makanan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap energi harian. Setiap peningkatan satuan kalori makanan akan meningkatkan energi harian sebesar 0,25 satuan dengan nilai awal interface sebesar 25,012. Jadi itu hasil dari tabel ANOVA dan tabel regresi. Kesimpulan, JSP adalah program komputer untuk mengolah data dan melakukan analisis statistik. JSP juga merupakan software statistik yang gratis, mudah dipakai, dan cocok buat pemula. Hasilnya langsung muncul dalam bentuk tabel dan grafik yang jelas, tanpa perlu menulis rumus atau kode. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.